Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat semua. Kita nongol lagi. Ya teman-teman, kali ini saya nge-live bareng dengan sosok perempuan tangguh. Ya, keren banget orangnya. Katanya beliau lagi nyetir, masih nyetir bentar lagi. Halo Dilo, barista keren. Bentar, tamu saya masih nyetir katanya. Udah sampai baru kita sambil tunggu tamu saya. Orangnya keren, wanita tangguh. Kita harus mengorek banyak inspirasi dari beliau, kita belajar ya. Saya saja belajar sama beliau ini. Terasa indah bila kita berdua. Halo Fitri, ini kalau tidak salah Sultra Crafter ya. Sultra Crafter ya, Fitri. Halo, selamat bergabung ya. Kita tunggu teman saya, tamu saya, narasumber saya. Beliau founder Wiber, Wadah Indonesia Berbagi. Keliling Indonesia juga dia orangnya. Pokoknya acara live hari ini pasti menarik karena kita ngobrol sama perempuan tangguh, orang yang keren, kece. Ya, benar kan? Halo Fitri, KCS, iya benar. Komunitas Crafter Sultra, kriakan Sultra dengan karya nyata. Ya. Bagi bunganya, Fit, belum pernah dibuatkan bunga. Wait, halo Ikami Sulsel. Ini cabang apa ya? Halo Dek Agung, bau-bau. Bagaimana kabar bau-bau Dek? Iya dong. Ini sambil ngopi nih. Ini kopinya nih. Kopi ini minuman wajib di log. Jangan sampai ilmu bela dirimu sudah hilang, diganti jadi ilmu baristamu yang sekarang menempel samamu. Oh, siap. Ngurus besar. Salam teman-teman di pusat, kami Sulsel. Salam buat adik-adik semua. Nama akunnya keren ya, Ikami Sulsel ganteng cantik. Kita sambil tunggu tamu saya, narasumber saya, namanya Gebi Mayangsari. Nama akunnya itu Gebi Mandru 13. Orangnya keren. Kita belajar banyak ya sama dia sebentar ya. Oke, siap. Makasih Dilong. Wah, saya harus coba ini kopi nih. Siap. Ntar selesai saya DM ya. Alamat lengkap toh. Makasih Dek. Bagaimana kabar? Sleman ya? Dilong bukan di Jogja kan? Dilong di Sleman kan? Kita sambil tunggu teman, tamu. Sorry di sini agak berisik ya, karena saya lagi nongkrong juga. Oke, siap. Oh, pinggir Jogja. Berarti masuk Jogja, bukan Sleman ya?
Bagaimana kabar Sultan? Ah, berarti masuk Kabupaten Sleman kan, bukan kota Jogja kan? Tempatnya. Tapi keren Sleman itu, bilang. Ada apartemen di Sleman itu saya pernah nginap yang pas teras belakangnya langsung kolam renang. Apalagi nama apartemennya itu di Sleman itu, dekat dari tempat dugem juga. Ah, Jogja kecil, siap. Asik itu, Bupati Sleman, keren gaul. Oh, utara. Sip, sip, sip. Tapi dia dong tinggal di Sleman atau di Jogja? Hai, masa belum pernah Fit? Itu Fitri, itu Dilong itu anak Kendari kreatif. Sekarang dia jadi barista di Jogja. Ada coffee shop keren di Jogja, dia baristanya itu. Dia jago juga crafter itu. Si Dilong ini. Serba bisa si Dilong itu. Oh. Ya, ya, ya. Itu Dilong Fitri, dia serba bisa. Dia jago bela diri si Dilong, terus jago desain. Dia juga anak WPAP, Wipap Sultra. Pokoknya jago crafter, bisa. Itu tangannya itu keren dia. Nggak tahu ya kalau dia bisa bikin bunga kayak Fitri, tapi kalau bikin kerajinan tangan dari kayu, wah, jago ini anak ini. Anak hilang. Kalau kakak bilang ini Dilong anak hilang. Nanti kita panggil kembali dia pulang Kendari, Fitri, kalau sudah jadi Creative Hub toh. Aduh. Nah, teman-teman, kayaknya udah ada tamu saya ini. Saya undang dulu ya, saya panggil ya. Beliau sosok perempuan tangguh, orang keren nih. Ya, kita lihat ya. Tamu saya, narasumber kece, perempuan tangguh. Pokoknya kita harus belajar banyak sama beliau nih. Halo, Gap. Apa kabar, Gap? Telat ya? Enggak telat. Nyantai aja. Ini lagi di mana? Katanya tadi lagi nyetir ya? Iya, tadi dari Hypermart terus ke store, balik ke store gitu. Sekarang di Stay Story. Oh, berarti masih di Kendari? Masih di Kendari. Weh. Insya Allah sih dalam waktu dekat balik ke Jakarta. Wah. Gitu. Tinggalin ini lagi tempat kota. Ini sebelum kita mulai nih, Gap. Saya mau tanya nih. Iya. Kalau dikasih pilihan ya. Kalau dikasih pilihan nih. Antara kan sekarang kan di Jakarta. Kemarin kan sempat di Bali. Jakarta, Bali, Paris, Surabaya. Atau Kendari. Surabaya atau Kendari? Surabaya. Gimana antara pilihannya?
Ini pilihannya nih dari beberapa kota ya. Hmm. Bali, Jakarta. Udah lah, putus-putus. Nggak apa-apa. Tadi Nggak disuruh apa-apa, milih. nanti aja. Tadi disuruh milih di antara kelima kota itu. Jakarta, Ya, Kendari, Bali, sama apa? Kendari apa lagi? Paris. Oh, Paris. Paris. Ini disuruh milih. Iya, suruh pilih. Ini disuruh milih antara apa nih, dalam konteks apa? Soalnya kan nggak bisa itu. Oh ya, konteksnya Iya. ini Kan ruang disuruh untuk berkarya lah. Kota yang paling nyaman untuk Gaby bisa aktualisasikan semua gagasannya. Di mana nih? Kota Oh, apa? oh, iya di Kendari. Hidup Kendari, yes. Yes. Wah, ini ada anak Kendari, ini ada anak Jogja, anak Kendari, anak Bau-Bau tuh lagi pada stay. Oke, Gab ya. Yes. Ayo kita Ini mulai. ini Tapi santai aja kan? nyantai aja. Saya boleh sambil ngerokok ya. Kan nggak formal kan? Boleh, boleh, boleh. Iya, iya, iya. Gimana? Nah, eh, baiknya nih, Gaby, jelasin dong siapa sih Gaby? Profilnya dikit aja, Gab. Sebelum kita mulai ke topik utama nih. Ya, silakan, Gab. Profilnya, aku tuh bukan siapa-siapa. Nggak beneran deh. Nggak beneran, pas diundang sama Kak Rendra, bilang katanya mau ngobrol bersama gitu. Itu kayak, ini beneran nggak sih gitu kan? Jadi kalau misalnya tentang profil sedikit tentang saya gitu, eh saya itu perempuan yang pada umumnya biasa aja. Biasa aja sih sebenarnya, tapi a girl with many dreams. Jadi kayak wanita yang penuh banyak mimpi dan ide. Emang dari dulu tuh, dari dulu juga kayak nggak pengen cuman kayak sekolah, kuliah, pulang gitu aja, tapi kayak pengen create something gitu. Terus aku udah married, udah menikah, tapi belum punya anak. Sekarang stay-nya di Jakarta. Terus juga salah satu founder Wadah Indonesia Berbagi. Oke, tadi disinggung nih, founder. Ulang ya. Kami pengen tahu nih sejarah Wiber nih, Wadah Indonesia Berbagi. Itu inspirasinya, idenya dari mana sih, Gap? Jelasin dong historinya sampai berdiri Wiber nih. Ntar ya, panas. Wait, Cok. Bukan AC, Cok. Nyantai aja, Gap. Nggak, ini bukan Panas, Najwa panas. Shihab ini. Oh, enggak, memang panas. AC dimatiin semua, kok panas hari ini. Oh, ini tentang sejarah Wiber ya. Jadi mungkin orang-orang udah tahu kalau di Kendari itu ada sebuah wadah namanya Wadah Indonesia Berbagi yang dibangun tahun 2017 gitu. Itu saya juga sama teman-teman saya. Mungkin kalau misalnya saya sendiri yang ngebangun nggak mungkin kali ya, tapi karena ada beberapa orang yang memang satu visi dan misi sama saya, akhirnya create komunitas ini gitu sih. Terus kalau ini fokusnya tentang fokusnya Wadah Indonesia Berbagi ini kemana sih? Kita ini sebenarnya fokus ke anak-anak lapas gitu, jadi lebih ke pemberdayaan dan ngasih pembinaan kepada mereka yang ada di lapas, khususnya untuk anak ya gitu. Dan Kendari adalah kota pertama yang ada yang saya bikin untuk komunitas ini gitu. Selanjutnya di kota-kota lain. Boleh tahu sekarang capture-nya ada di mana aja nih? Cabang-cabang Wiber nih. Kan kota pertama Kendari. Terus di kota-kota mana aja ada Wiber di Indonesia nih? Ada di Lampung, ada di Makassar, ada di Ambon, ada di Jambi gitu. Tapi belum banyak sih sebenarnya, karena kan kalau komunitas ini kan kayak lebih kayak volunteer kan, sukarelawan. Jadi kayak ngajak para milenial dan anak-anak muda untuk bergabung bersama kita gitu kan, kayak untuk memberikan sebuah edukasi kepada anak-anak lapas dan juga masyarakat bahwa mereka itu berhak memiliki kesempatan kedua. Itu sih sebenarnya. Wah, ini keren. Jadi kota
kota pertama berdirinya Wiber ini di Kendari ya. Berarti Kendari memang berkesan ya. Akhirnya Iya, ada capture-nya di kota-kota lain ya. Di Makassar iya. juga ada ya. Ada di Makassar ada. Sempat lihat beritanya ada MOU dengan Lapas Makassar. Oh, Iya. ini keren. Ini kami pengen tahu nih, Gap, idenya itu dari mana sih inspirasinya sampai Gaby buat Wiber ini? Sebenarnya sih gini, awalnya itu kan di 2017 saya sempat tinggal di Kendari karena suami mutasi ke Kendari. Terus saya ikut kegiatan karena memang dari dulu suka aktif kali ya. Anaknya memang aktif. Ya. Jadi semua kegiatan diikutin. Nah, terus ada temen yang ngajak untuk kegiatan di lapas gitu. Jujur itu that's the first time masuk ke dalam lapas. Jadi kayak saya pikir, wih ngeri ya gitu kan masuk ke dalam lapas atau gimana gitu kan. Terus jadi di situ kita fokusnya ke lapas anak sama lapas perempuan. Nah di situ memang ada kegiatan dari pemerintah, tapi bukan dari pemerintah Indonesia ya, dari kedutaan besar Denmark gitu. Jadi kayak mereka ngasih pelatihan itu buat lapas anak dan lapas perempuan. Nah kemudian saya bergabung di situ bersama teman-teman saya, ada Rikard dan teman-temannya itu yang akhirnya meneruskan ide baik ini gitu loh. Jadi setelah kita selama 1 bulan itu berkecimpung dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, terus selesai kan kegiatannya, programnya. I mean program itu kan cuma dia dibikin sebulan. Nah terus saya pikir kenapa sih ide baik ini nggak diterusin aja gitu. Nah itulah akhirnya aku memanggil beberapa teman yang kemarin bergabung di program itu untuk gimana kalau kita bikin satu wadah yang memang untuk menerusin kegiatan ini gitu. Jadi muncullah itu namanya Wadah Indonesia Berbagi. Dan kenapa aku muncul ide itu karena gini. Jadi ada salah satu anak lapas yang bandel banget di sana. Dan ketika saya masuk ngajar, dia terkesan karena selama ini nggak ada yang ngejengukin dia, nggak ada yang peduli sama dia. Terus saya itu masuk itu jadi mengajar itu nggak ada sama sekali batasan, nggak ada sama sekali yang kayak I don't want to touch you, tapi kayak lebih nganggap mereka tuh sebagai adik-adik saya sendiri. Jadi sehingga mereka terkesan dan mereka bilang, Kak Gaby, oh Kak Gaby kapan-kapan boleh ya ketemu lagi. Dan terus Kak Gaby makasih ya udah hadir di sini, ngasih kita pelatihan dan lain sebagainya, karena selama ini dia nggak dijengukin sama keluarganya gitu. Terus pas aku tanya, bukannya sebentar lagi mau bebas gitu kan, jadi dalam beberapa bulan lagi akan bebas. Oke, terus lanjut. I think for connection ya, for connection. Nah, terus abis itu It's okay. abis itu anak itu bilang, kan saya bilang gini, nanti setelah bebas dari sini mau kemana gitu kan. Nah terus dia bilang, kan kasusnya mencuri nih waktu itu, dia bilang katanya mau mencuri lagi. Wow. Iya, jadi dia setelah bebas mau mencuri lagi biar masuk lagi ke dalam lapas gitu. That's why, karena dia nganggap kalau keluarganya ada di lapas gitu, dia udah nggak punya keluarga lagi gitu. Jadi bayangin sih kalau sekarang kan banyak masyarakat yang nganggap stigma negatif kalau mantan napi itu nggak pantas lagi buat dapat kesempatan kedua. Terus mereka nggak mau mereka dijauhin, dikucilin, bahkan sampai ya what will they do kalau misalnya kita keluar dari lapas, kemudian semua orang-orang terdekat kita ngejauhin itu, apa sih yang bakal kita lakuin? Pasti bakal ngelakuin hal yang sama kan gitu, karena merasa udah nggak dianggap gitu sih. Berarti ini awalnya memang ada program funding dari luar ya, dari Denmark ya, masuk di lapas tuh. Terus sempat ketemu sama anak lapas ya.
anak lapas. Jadi inspirasinya dari situ ya. Berarti karena apa? Peduli empati ya. Ternyata kondisi lapas sebenarnya begini ya. Terus kondisi anak-anaknya juga Iya, kalau Gaby lihat kebanyakan anak-anak lapas itu mentalnya hingga berbuat kriminal itu alasan kebanyakan mereka itu alasannya kenapa sih? Apakah pengaruh dari lingkungan atau memang karena dasar kebutuhan atau memang ada psikis dari dari rumah mungkin dari keluarga. Di mana sih kebanyakan anak-anak lapas tuh mental mental mereka tuh? sebenarnya macem-macem ya kalau kasusnya ditanya. Kasus apa, misalnya gini, kasus apa sih yang terbanyak atau kayak kenapa sih mereka bisa masuk situ? Sebenarnya itu setiap kota itu beda-beda gitu loh. Update terbarunya untuk kota Kendari sendiri saya belum nanya ya, karena kemarin pandemi kan sempat off, jadi nggak boleh masuk sama sekali. Nah, terus kalau ditanya apa sih yang menyebabkan mereka masuk, itu banyak faktor. Kayaknya poor connection. Nah, jadi apa sih namanya, faktor itu bisa faktor dari lingkungan, faktor dari memang dia kebutuhan ekonomi. Kayaknya sih lebih itu ya, sama ikut-ikutan karena kan lapas anak ini kan yang masuk kan di bawah 18 tahun, ya kan. Hmm. Nah, anak-anak remaja kan pengen coba-coba, terus pengen dianggap bisa gitu kan, pengen Ya, ngebuktiin ke ya, teman-teman kalau nih gue hebat nih gitu. Jadi ya, ya. lebih lebih kayak gitu sih. Terus sama mungkin ada beberapa juga yang kejebak ya gitu. Jadi nggak semua yang masuk di lapas itu, I mean dia did something wrong, tapi kayak karena ada kejebak juga gitu sih. Hmm. Ngomong-ngomong, Berarti ini, ngomong-ngomong aku, ya. ngomong-ngomong aku nih jarang live loh, sumpah. Ah, Sumpah, iya, makanya kan saya udah tahu. Makanya ini saya beruntung nih dapat jarang live. dapat waktu, disediain waktu untuk nge-live. Nah, tapi harus sering-sering gini, Gap. Nggak, itu yang namanya hal baik, kebaikan itu harus di-share, Gap. Jangan disimpan. Nggak boleh, dosa loh. Hal baik itu harus di-share. Iya, serius ini. Apalagi program yang bagus ya, program konstruktif itu bukan milik Gaby lagi, bukan milik pribadi, itu sudah jadi milik publik, jadi harus di-share ke publik. Jangan disimpan-simpan, nggak boleh, dosa. Ya, Oh pokoknya iya iya iya, saya beruntung benar-benar. banget. Saya beruntung banget ini bisa dapatkan waktu, disediain waktu sama Gaby keren, Gaby kece. Nah, itu Gap, programnya Wiber apa sih sebelumnya nih? Berarti karena niat niat awalnya program yang funding luar ini dari Denmark ini harus sustain ya, harus berlanjut, jangan sampai di situ aja kan. Jadi memang harus berlanjut, akhirnya Iya, dengan Wiber ini kan masuk programnya apa saja sih di dalam lapas itu? jadi jadi gini, kalau sebenarnya kayak kenapa sih Gap gitu kan? Lo nyasarnya ke lapas anak, kenapa nggak lapas dewasa atau lapas perempuan? Bener nggak? Jadi banyak juga Ya. pertanyaan kayak gitu. Nah, eh jadi gini, kalau yang masuk ke dalam lapas anak itu kan di bawah 18 tahun. Udah, lanjut, lanjut lagi ya. Soalnya Lanjut. poor connection terus deh. Jadi ya itu, jadi kan saya nganggap kalau misalnya banyak sih yang bilang kayak Wiber masuk dong di lapas dewasa atau Wiber masuk dong di lapas perempuan gitu kan. Nah kalau misalnya kita mau fokus satu aja, lapas anak. Kenapa? Karena 14 tahun. Hmm. Lalu kalau misalnya dia bebas, let's see ambil dia kena hukumannya vonisnya 5 tahun 5 tahun ya, terus dia masuknya itu 15 tahun, artinya ya ketika dia bebas dia akan berusia 20 tahun, bener nggak? Ya, benar. Nah, di usia 20 tahun itu usia produktif, ya kan? Ya. Nah, kalau di usia produktif nggak kita kasih skill, nggak kita kasih kayak apa sih pengetahuan ke anak-anak,
what will they do? Mereka akan ngapain? Ya kan? Pasti mereka bakal mikir Ya. shortcut untuk kayak gue butuh makan nih, gue lapar, tapi gue nggak punya kerjaan. Ya udah, gue ngebegal aja, ya udah gue ngejamret aja gitu loh. Nah, itu yang pengen pengen aku cut, jadi memutus mata rantai itu kayak kayaknya kalau misalnya ini kita diemin aja, ini bakal menjadi kayak masalah sosial gitu gak sih, ya kan? Nah, Benar. eh kalau misalnya anak-anak itu kan masih usia produktif, nggak kita kasih skill dan lain sebagainya atau pelatihan, ini akan menjadi sebuah masalah sosial yang besar. Bayangin kalau misalnya cuman ya udahlah cuman 1 2 3, tapi kalau misalnya banyak satu Indonesia keluar semua, bener nggak? Ya. Mereka Benar, nggak benar. sekolah, mereka nggak kuliah, terus eh, mereka mereka dijudge sama teman-teman dan lingkungannya adalah kriminal gitu kan. Nah ya udah, saya yakin banget nanti bakal akan jadi nanti kampung kriminal, kan nggak baik, bener nggak? Jadi Ya, benar. Betul. lebih baik kayak aku mau memutus ini untuk yuk kita begitu begitu. Kalau Ulang dong. misalnya programnya Kepotong. kalau misalnya ditanya Kepotong tuh tadi. programnya apa, kalau ditanya Hmm. programnya apa, kayaknya kita tuh lebih, kalau misal pendidikan formal itu mereka akan bosen kali ya masuk masuk kalau kegiatan atau eh, formal education, jadi kayak lebih kayak ke skill aja gitu kak. Contoh kayak Ah. barbershop, terus kayak las segala macem gitu kan. Jadi manggil teman-teman untuk ngasih skill ke mereka. Harapannya sih supaya mereka kalau bebas punya skill ya gitu. Terus kayak punya, oh gue punya skill barbershop nih, gimana kalau bikin barbershop gitu. Gitu sih. Berarti bekal ya, bekal untuk ini apa? Bekal bekal ke anak-anak untuk mengasah bakat-bakat mereka ya, Ya, untuk nanti kalau kalau di masyarakat itu sudah terbentuk ininya ya, apa jiwa kewirausahaannya ya untuk bisa membuka tapi buka sebenarnya gini usaha ya, atau hmm, ada big problem juga yang selama ya. ini uh, aku lingkarin gitu kan. Jadi percuma kita semua ngasih pelatihan skill gitu kan ke anak-anak kalau masyarakatnya nggak mau menerima. Bener nggak? Benar 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 benar. Ya, sepakat Nah, sepakat. itu juga sih yang sebenarnya gini. Itu juga sih yang pada akhirnya aku mau bikin ide buat film namanya Vonis Setelah Kebebasan yang belum launching. Tapi sebenarnya udah jadi filmnya tapi belum launching. Itu judulnya Udah Vonis Setelah syuting. Kebebasan. Nah, Vonis Setelah udah di Lampung. Nah, vonis setelah kebebasan ini sebenarnya vonis di dalam lapas itu cuman hitungan tahun. Tapi vonis sebenarnya itu adalah vonis mereka setelah bebas gitu. Yang Oh, dari judge atau stigma-stigma negatif dari keluarga atau tetangga gitu loh. Jadi yang saya pikir kayak ini berat juga karena saya kasih skill mereka nih, tapi mereka tidak diterima masyarakat, itu kan berat juga. Jadi tugas kita ini anak-anak Wiber ini juga pengen mengedukasi masyarakat kalau gimana kalau kita memberikan kesempatan kedua untuk mereka, gitu sih. Manteng di sana kah? Manteng. benar tadi tuh, Gap. Yang berat memang judge masyarakat ya kalau setelah mereka udah keluar tuh pasti kan image dan judge masyarakat tetap melengket, wah ini nih mantan kriminal nih, masih kecil Iya, jadi udah bandel ya, kan. jadi kalau misalnya kita ngasih ngasih skill ke mereka, terus tiba-tiba kita kayak oh dia ngebuka barbershop atau misalnya ngebuka tempat las-las segala macem buat listrik, terus tiba-tiba jangan deh, jangan sama mereka, mereka tuh kan mantan napi gitu. Jadi kan susah juga kan. Nah ini yang kayak pengen pengen teman-teman dan saya edukasi juga untuk semua orang berhak loh ngedapatkan kesempatan kedua gitu. Hmm.
Jadi caranya dengan buat buat film ya untuk sosialisasi Yep. bahwa anak-anak ini memang sudah karena ada sentuhan program Wiber kan mereka terbentuk secara karakter, mental dan siap dengan bakat-bakat mereka kan. Jadi memang ya benar cara cara menyampaikan itu memang dengan metode sosialisasi film itu efektif banget itu, serius tuh. Itu keren. Itu rencananya kapan tuh? Launch-nya tuh filmnya. Sebenarnya sih sebenarnya udah jadi ya itu dari tahun 2018 apa ya, tapi belum saya launching aja. Nanti dia launching deh. Oke, sip. itu Ditunggu ya. itu film Ditunggu anak game ini. teman-teman di Lampung, teman-teman. Iya. Wah. Itu syutingnya hanya di Lampung aja. Di kota lain nggak? Di lapas lain nggak? I, belum karena kan kalau syuting itu kan kita kan butuh waktu yang lama ya, nggak sebentar gitu kan. Terus juga itu kan ngambil peran pengganti gitu. Jadi yang film ini nih kita ngambil kebanyakan syutingnya di luar gitu kan. Jadi kan karena Ah. ini juga mengedukasi masyarakat tentang mantan narapidana, sehingga banyak yang ngambilnya tag-nya di luar. Kan nggak mungkin anak lapas kita ambil di luar kan nggak mungkin. Jadi Iya, ngambil iya, iya. pemeran pengganti gitu. Kalau di kota Ah. lain belum sih, tapi next pengen bikin kayak buku gitu juga, kayak kumpulan-kumpulan puisi, kumpulan-kumpulan curahan hati para anak-anak lapas yang selama ini dikumpulin. Nah itu pengen dibikin juga. Insya Allah kedepannya gitu sih programnya. Keren nih. Nih, kalau seumpama nih, Apa? Putus, putus, serius. ulang ya. Ini kalau Iya. ada nih teman-teman mau ikut gabung juga jadi relawan di Wiber, caranya gimana untuk jadi relawan? Kita ngebuka buat siapa aja kok. Nggak Nggak ada harus, daftar apa? nggak ada spesifik. Harus tinggi, harus cantik. Wah itu mah aktivitas Gaby dulu tuh. Harus tinggi minimal gini. Lebih lebih ke komitmen aja kali ya. Nah, terus Komit. kelas-kelas yang dibuka di dalam lapas itu yang kelas formalnya apa aja nih? Pelajaran apa aja sama informalnya apa aja? Kalau informal itu lebih ke kerajinan, kalau formalnya itu lebih kayak agama, siraman rohani-rohani gitu. Terus sama, karena kalau memang dia basicnya tentang misalnya bahasa Inggris, ya udah ngajar bahasa Inggris atau ngajar skill-skill lebih tepatnya lebih skill sih Kak, karena mereka sebenarnya juga udah dapat pelatihan dapat kerja sama gitu juga dari sekolah. Cuman kan nggak intens ya sekolahnya gitu loh. Oh, Jadi oh kalau yang berarti untuk ada. pendidik, kalau kalau sebenarnya tapi kalau nggak tahu ya kalau di Kendari ya. Kalau di Kendari nggak tahu, tapi kalau di kota lain kayak di Lampung, itu mereka kerja sama juga sama sekolah untuk nantinya ngasih pendidikan gitu. Cuman itu kan berbayar ya. Si lapasnya ini membayar si sekolah itu gitu. Jadi kan ya karena ya balik lagi sih, karena kan kalau misalnya relawan itu kan karena memang kita niat pure tak terbayar gitu. Bukan sebenarnya relawan itu bukan nggak dibayar ya, tapi memang nggak bisa dibayar gitu sih kalau kata Anies Baswedan. Ya benar. Tapi Ya kan kan? dari aktivitas itu kan banyak bekal buat kita buat relawan lah pasti. Pertama mengasah kepedulian, mengasah empati. Karena kekuatan sekarang itu untuk menghadirkan ide, gagasan yang luar biasa itu dari kekuatan kepedulian, kekuatan empati kan ya. Tapi susah loh ngajar anak lapas tuh nggak gampang. Kayak Ya ngajar ya 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 ya. nggak kayak nggak gampang loh kayak ngajar anak sekolah. Oh ini misalnya kayak 1+1 sama dengan 2 itu kan gampang nih masuknya nih ya kan. Nah Ya, begitu. itu ya, yang tadi Gap tuh. Yep. Kan kan beda kan sentuhan terus cara menghadapi anak-anak lapas, mengajar di lapas ke anak-anak lapas sama di luar ya, apalagi kalau anak-anak murid siswa itu kan
enak, metodenya udah jelas, sudah keren, dan mereka kan patuh. Pasti kan beda beda karakter antara anak lapas sama anak-anak yang ada di sekolah. Terus eh, saya pengen tahu cara sentuhnya mereka tuh, triknya gimana tuh, Gap? Akhirnya mereka bisa bisa antusias, bisa berinisiatif dan bisa rutin juga mau mau ikut di program Wiber nih. Gimana nih Hmm, trik-triknya? hmm, first of all, ya pertama-tama, Iya, iya, iya. Iya, iya. sebenarnya mereka pasti kalau misalnya mereka akan masuk kelas itu, mereka akan berpikir kayak kosong gitu loh. Jadi kalau saya masuk pertama kali itu, mereka tuh kosong, terus kayak ngapain, nggak ada mimpi, nggak ada harapan lagi gitu. Nah, terus itu lebih lebih sulit gitu loh. Kenapa? Karena masa lalu mereka yang pernah mereka lakuin gitu, itu berdampak juga kayak kayak mereka berpikir kayak kalau misalnya nih, apa sih mimpi kamu gitu kan, pernah kan saya tulis apa sih mimpi kamu. Nggak tahu kak gitu, jadi mereka bingung untuk nentuin mimpi mereka sendiri. Nah, jadi caranya dan tipsnya itu adalah ya, kalau aku kan memang dulu juga backgroundnya pengajar, tenaga pengajar. Nah, jadi kayak kalau ngajar someone itu nggak, jadi harus ada apa sih, kayak menganggap itu bukan murid kamu gitu. Jadi anggaplah kayak semacam itu kan, kalau itu kan adik-adik ya. Jadi aku nganggep mereka tuh adik-adik keluarga saya gitu loh. Keluarga saya dan adik-adik saya, dan saya harus membuat mereka bisa gitu. Ya, jadi ada suatu kebanggaan sendiri yang kalau misalnya gini, dulu aku juga guru tari ya, guru tari kan. Nah, pernah ngajar anak yang nggak bisa nari sama sekali, dan itu sampai bisa. Itu ada suatu kebanggaan yang nggak bisa dinilai. Jadi something yang Saya udah dapat ada Jul. intisarinya. Halo Jul. Mm-mm. Tuh, wah, saya baru tahu nih ternyata Juli idolain Gaby juga ya. Oh enggak. Itu dibilang itu tuh, dua-duanya tuh loh, itu tuh dua-duanya. bukti tuh. Ah enggak, si Gaby aja tuh. Halo Jul. Enggak, dua-duanya Ah, tuh. tadi saya udah dapat tadi intisarinya tuh, trik-triknya. Jadi menjadikan mereka sebagai bagian dari keluarga juga ya. Jadikan mereka adik-adik ya. Anggap mereka adik-adik kita Iya, ya. Jadi karena kalau kita nganggap orang lain gitu kan, terus kayak ada batasan, mereka juga nggak gampang masuk ke kita gitu loh. Jadi kayak apapun yang kita omongin ke mereka, ya udah kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu loh. Jadi hmm, pertama pertama itu jangan pertama adalah jangan langsung masuk ke, misalnya nih for example kayak hi guys, kita mau belajar nih misalnya bahasa Inggris misalkan, for example. Nah, itu jangan langsung masuk gitu. Jadi adalah uh, absen dulu nama-nama mereka, terus kayak keep contact sama mereka gitu kan. Biasanya kan mereka malu nih kan, suka pandangan mereka suka ke bawah nih, malu-malu gitu. Jadi kayak touch touch them, try to touch them, terus sambil bilang nama kamu siapa, kasusnya apa, usianya berapa gitu. Jadi sambil nanya-nanya lah, ngorek-ngorek sedikit gitu tentang tentang mereka itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu mereka dan kayak um, bilang kalau kita ini family loh gitu loh. Jadi nanti mereka akan terbuka sama kita gitu. Jadi kayak lebih terbuka dan lebih enak diajarnya. berarti metodenya lebih ke interaktif ya, Gap ya. Iya gitu. Karena kalau misalnya texting book atau kayak kayak storytelling itu kan bosen kan, ngebosenin kan, gitu. Lebih Ya, ya. kayak berinteraksi kayak kamu ada masalah apa sih gitu. Terus kayak kamu hari ini ada masalah sama siapa, atau kamu kamu apa yang kamu pikirin gitu-gitu deh, kayak lebih tanya-tanya aja sedikit gitu.
pada awalnya mereka nggak akan mau terbuka. Pada awalnya begitu. Pada awalnya mereka malu-malu, diem begitu. Sip, 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 sip. Berarti interaktif ya. Wah, ini keren. Saya kan sering lihat nih di media sosial Wiber sama aktivitas-aktivitas Wiber. Eh, saya tuh tertarik dan pernah janji sih sebenarnya pingin pingin gabung juga, mau ngajar juga, mau ngerasain gimana sih di lapas kita ngajar sama anak-anak bandel, katanya orang luar bilang kan. Eh, Hmm. tapi saya janji deh, saya pasti akan sempatkan waktu mau Mana? ikut Kita ada juga jadi program loh. relawan. Kita ada program namanya tamu inspirator. Jadi nggak perlu jadi relawan. Jadi cukup Hah? datang aja. Kan Hah? namanya ada tamu inspirator. Jadi you don't have to be a volunteer gitu. Oke. Jadi Oke, cukup oke. datang 1 hari kayak semacam tamu inspirator, ngasih inspirasi ke adik-adik kita bahwa kayak kalian tuh harus punya mimpi, kalian tuh berhak ya berhak bermimpi, karena mostly mereka kalau ditanya apa mimpi kalian tuh jawabannya masih apa ya kak gitu, masih bingung. Ah, sip, sip. Oke deh. Saya mau sempatkan waktu juga. Mana Serius nih, janjinya? Gap. Saya tertarik. Iya, Saya serius. janji. Pokoknya, makanya programnya di-share dong. Kita kan nggak tahu. Beda. Rikar mah jarang discuss soalnya. Nah, gitu. Kemarin kan saya lihat di dalam lapas juga ada latihan, teman-teman ngajar musik, ngajar crafter kan, terus Iya, ngajar iya, iya, matematika, iya, iya. bahasa Inggris apa semua ya. Eh, Pernah nggak ada pengalaman dapat selama ngajar di lapas anak tuh, ada pernah dapat pengalaman yang menyedihkan atau mungkin kecopet atau pernah bersih tegang sama anak-anak lapas tuh, si relawannya ini, pernah ada nggak pengalaman Nggak gitu? mungkin kan, Oh, nggak mungkin ya. iya, mereka kan Iya, iya, mereka iya, kan iya, iya. diawasin petugas gitu. Jadi kalau Ah, kita yang ngajar pun itu ditemenin sama petugas lapasnya gitu. Jadi tenang aja, aman deh. Jadi buat yang kalian yang takut, dijamin aman gitu. Kalau misalnya bilang nanti kalau misalnya itu kasusnya pencuri nih, barang-barangnya hilang nggak gitu kan, iya, 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 iya. Iya, gitu. iya, sip, sip. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk aktivitas Weber di lapas tuh. Dari semua kelas ya yang dibuka ya, anak-anak lapas paling antusias itu sukanya apa nih? Musik kek, atau crafter kek, atau eh, apa edukasi formal, apa sih kan yang paling antusias sih anak-anak untuk ngikut di kelas? Anything, semua yang berhubungan sama kegiatan outdoor gitu. Mereka lebih senang diajak keluar sih. Wah, Jadi kayak kalau misalnya ngajar di dalam itu atau bikin tulisan-tulisan itu kayak mereka bosen. Tapi kalau misalnya kita ajak keluar kayak ayo kita mau ice breaking gitu kan. Nah itu mereka senang, terus kayak ayo kita bikin tim nih, mau bikin musik atau apa, itu mereka senang, lebih senang kayak gitu sih daripada yang formal. Karena mereka kalau misalnya belajar formal diem gitu, soft flat face mukanya gitu-gitu deh. oh berarti yang metode belajar sambil bermain, konsep outbound gitu ya, sambil bermain, mereka sambil bermain, terus observasi dan sambil diisi Tapi dengan kalau yang pelajaran-pelajaran. tapi kalau lapasnya yang iya, tapi kalau Hmm? lapasnya yang ada lapangan ya. Jadi kan kalau lapas anak itu sebenarnya dulu bergabung sama lapas dewasa. Oh, iya, iya, iya. Nah, eh saya lupa di tahun berapa ya mereka itu pecah. Jadi kan kalau anak-anak digabung sama dewasa, istilahnya kayak yang dewasa nih, terus kedatangan anak-anak itu kan sama aja kayak bikin mata rantai kan.
Benar, betul. Jadi kayak Sepakat, mereka sepakat. dipisahin. Iya, mereka dipisahin. Tapi kalau untuk yang daerah bagian timur itu masih kayak kemarin kan lapas anaknya masih gabung tuh di lapas dewasa. Sekarang kan udah pindah ya ke Nanga-Nanga kalau nggak salah di Kendari. Nah Oh itu iya, benar-benar. Udah ada memang lapas anak baru. ya mereka udah pindah gitu. Tapi kalau yang belum, kalau yang daerah Indonesia bagian timur itu pembangunan lapas anaknya belum semua. Malu-malu, malu-malu, malu-malu. Oh, berarti ternyata ada ketimpangan di lapas saja beda ya antara lapas di wilayah barat sama wilayah timur ya. Jadi kebanyakan di lapas anak di wilayah timur itu masih digabung dengan orang dewasa ya. Tapi Kendari kan Belum, udah kan, belum. udah. Iya, belum. Hmm. Pasti akan kan karena juga baru sih undang-undang untuk melepas lapas dewasa ke lapas anak itu kan baru. Jadi untuk pembangunannya kan bertahap gitu sih kayaknya. Yang Ah, aku dapat info sih gitu. berarti Kemenham ini dapat ini apa? Mereka nyadar bahwa anak-anak itu tidak boleh digabung sama kriminal dewasa kan. Berarti ini mungkin karena adanya Weber nih akhirnya mereka terbuka. Oh iya, berarti beda sentuhannya kan antara dewasa sama anak-anak. Anak-anak memang harus lebih lebih konsen dia kan. Kan Kalau ini nggak persiapan salah, generasi kan. kalau nggak salah sih 2015 atau 2016 gitu baru ada undang-undangnya gitu untuk dipisahin gitu. Kan awalnya Oh, memang lapas anak kan masih gabung juga di Baruga sana kan, ya. Itu jadwal gitu. jadwal jadwal ngajarnya di lapas hari apa kan? Tiap pekan atau tiap pekan berapa kali? Lebih ke seminggu sekali. Seminggu sekali ya Mega. Seminggu sekali. Tapi nggak ada yang seminggu dua kali sih. Fleksibel ke lebih ke relawannya sih karena kan saya kan tinggalnya di Jakarta sekarang gitu. So setiap chapter itu ada ketua, sekretaris, sama divisi-divisi yang kayak ngebentuk untuk ini gimana nih gitu ngejalanin ini gitu. Nah, sip. Ya. Sekarang kan Gap, ini udah jadi entrepreneur nih, buka usaha baru. Nah, yang uniknya nih, ini kalau saya kan lihat Gaby kan ini perempuan tangguh loh. Serius nih. Ini jangan tapi jangan bangga Gap ya. Saya serius loh. Saya banyak Justru banyak justru saya terinspirasi kalau sama justru saya tuh kalau ada yang muji itu pusing. Aduh gimana nih gitu. Bukannya senang malah aduh kok dipuji sih gitu. Karena aduh bu, semoga yang muji bukan di gimana? lanjut ya. Ini Iya, tapi ini serius nih, Gap. Serius. Saya iya. terinspirasi tuh dari geliat-geliat aktivitas dari Gaby. Saya merasa malu loh. Saya ini kan laki-laki kan. Terus melihat ada perempuan tangguh yang mau memikirkan anak-anak lapas yang memang kan image-nya yang dicap buruk kan. Jadi saya kalau kalau seumpama gini, di saat saya lagi malas ya guys ya. Malas lagi bosan kali beraktivitas sosial. Tiba-tiba ngeliat lagi Wiber, lihat lihat Gaby, wah saya malu mah. Saya kan laki-laki, masa masa ada perempuan yang mau turun turun dengan aktivitas sosial ini. Jadi ini serius Gap ya. Eh, saya tuh terinspirasi makanya kenapa saya juga aktif berkegiatan sosial, aktif di kegiatan-kegiatan komunitas, geliat sosial karena memang ini inspirasi dari Wiber, dari Gaby dan teman-temannya tuh dan seluruh relawannya ini keren loh. Nah tadi tuh Gap, sekarang kan udah buka usaha Yep. baru nih. Ini tadi yang saya bilang nih, ini Aduh. perempuan tangguh nih. Ini aneh nih. Ini perempuan aneh nih. Jadi bukan bukan perempuan kebanyakan nih. Kan ini kan lagi pandemi. Para pengusaha kan banyak Iya. lagi tutup nih, kan? Usahanya kan pada tutup. Ini kok Gaby Hmm. kebalik. Ini Gaby buka usaha baru nih. Ini tolong ceritain sih gimana sih
Gaby berani buka usaha di Awalnya, masa pandemi. awalnya. Ya, ya, awalnya. Iya. Oke, jadi gini, awalnya kenapa ngebangun saya story ini, kepikiran kayak I have to do something yang kan kalau sosial kita fokusnya konsennya ke sosial aja, tapi nggak ada funding. Kan kebetulan Uber ini kan nggak ada fundingnya, ya kan nggak ada yang ngebiayain. Ini pure dari relawan. Jadi kayak apa sih sumbangan teman-teman semua yang memang punya satu visi dan misi sama gitu kan untuk ngebangun Uber ini. Cuman kan kalau misalnya terus-terusan kayak begini kan pasti namanya kan relawan kan sukarela ya, bener gak? Nah, jadi kayak Ya. pengen bikin sesuatu yang kayaknya harus ada funding, tapi itu lebih lebih begitu. Eh, Berarti niatnya buka sales story itu berarti untuk membackup juga ya, Iya, dilihat dari Weber, membackup dari apa teman-teman relawan. Jadi ada juga nih apa funding yang bisa menjaga sustainable dari program Weber ya. Nah, keren ini, keren. karena yang udah-udah pun saya selalu ngomong sama teman-teman kalau misalnya kita ini bukan kayak LSM yang datang ke dinas-dinas mengajukan proposal gitu. Akan lebih baik kalau ini gak Seru, jujur ya. keren ya ini seru nih. Saya suka nih yang gini. Terus. Iya, jadi akan lebih baik kalau kalian ya gimana cari cari uang sendiri untuk kalian, dari kalian untuk kalian gitu loh. Jadi ya salah satunya Nah, bikin ini. ya, berarti membentuk kemandirian ya dari aktivitas Wadah Indonesia Berbagi ya. Keren loh. Terus tapi saya ya ini yang tadi tuh yang saya bilang tuh saya apa aneh kamu sih Gap. Eh, ini kan pandemi, ya kan? Covid kan masih ada. Orang mah pengusaha-pengusaha besar aja banyak usahanya tutup. Tapi kok Gaby berani buka usaha itu di masa pandemi. Itu gimana ya cara pikirnya Gaby? Saya ini nggak bisa akal loh. Gaby selalu berpikiran kebalik dari kebanyakan orang tuh. Enggak, jadi ceritanya eh saya juga sebenarnya baru sih kalau di bisnis ini ya. Kan kalau orang yang mau berbisnis itu kan Sorry, tadi keputus. Kayaknya jaringan nih. Ya, kita masuk di sesi terakhir nih. Di sesi terakhir kita berbicara dikit tentang bisnis yang Gaby lagi lakonin. Sama kita pengen minta closing statement dan testimoni dari Gaby Mandru. Kita tunggu ya. Halo. Nih, halo boy. Oke, kok bisa itu keputus sih? iya kayaknya ada haters nih. Tuh ada Kok ini bisa tuh, keputus lama sih? siang tuh. Ada Kok Noi bisa tuh, keputus sih? Gap. Iya nih, Nggak saya tahu. juga nah, lagi anak-anak ngobrol Kayaknya putus. uh, kayaknya si Lagi Noi nih, kayaknya hatersnya nih yang oh, kasih putusin tadi itu. oh gitu ya. Halo boy. Tadi tuh Gap, yang sempat keputus tadi. Gaby kok So, berani buka sales story, buka unit usaha di masa pandemi. Itu gimana tuh ceritanya tuh? jadi sebenarnya ini dibukanya tuh di bulan Maret ya, di bulan Maret Pak. Si Noi juga dah. Si Noi itu yang rekam. Kemarin kan gara-gara Noi itu proyeknya Noi. Nah terus kan sempat vakum tuh gara-gara pandemi ya, corona kemarin. Terus kita akhirnya pindah tempat gitu kan. Akhirnya memutuskan kayak kalau terus-terusan nunggu sampai pandemi selesai, we don't know when kan, kita nggak ada yang tahu kapan, benar nggak sih? Ya.
Nah, jadi sini Mbak, masukin. Saya mau kenalin manajer store-nya saya Story. Eh, halo, Manajer halo ini bro. manajer store-nya saya Story nanti kalau misalnya saya balik ke Wah, Jakarta. itu Haikal mah. Halo. Ntar, ntar Gap, ntar liatin ya shopnya ini saya story. Oh iya. Ntar kalau mau Oh closing ya. sekarang aja. Oh, oke oke oke. Ah, ntar. Biar Iya. penasaran nih teman-teman yang lagi pada gabung kan. Ini Ah, anak-anak Kendari pokoknya belum hits kalau nggak ke saya Story Kendari. oh iya, berarti saya udah hits kan, udah kesana kan. Udah. Ini Gap tadi. Saya mau apa? Eh, Kenapa berani kalau buka dikasih pas pilih, di saat pandemi? iya. Kemarin itu belum dijawab ya? Itu udah dijawab belum Iya. sih? Belum, Tapi belum, belum. tapi ya itu yang berpikirnya kayak gini. Kita nggak tahu kapan selesai pandemi, terus juga semua orang berdampak ya. Ini pengusaha baik yang kecil sampai yang besar pun kena dampaknya pandemi ini. Terus saya berpikirnya kayak ya udah deh gitu kan sama teman-teman. Saya bilang juga kok kita udah vakum 2 bulan ini kalau misalnya terus sampai akhir tahun kita kan sewa nih tempatnya, ya kan? Kita kan usahakan dimulai dari bawah ya, nggak langsung langsung besar gitu kan nggak. Jadi dimulai dari kecil gitu. Terus kita bilang kita kalau misalnya terus-terusan nunggu mau sampai kapan? So saya bilang yang penting kan kita tetap menjalankan protokol kesehatan gitu. Jadi tetap pakai masker dan cuci tangan gitu. Kita juga menyediakan hand sanitizer sih gitu. Itu Nah, aja sih. berarti usahanya tetap ya dengan protokol kesehatan ya. Iya, karena nanti kalau Berarti misalnya nggak jalan-jalan nanti apa namanya ide-ide dan yang mau saya bikin itu postpone dong, tertunda lagi dong. iya benar. Ini Betul, aja udah betul. ketunda banyak. Ini aja udah ketunda banyak kan? Iya. Gitu. Ini Kalau berarti ada. ketunda lagi, Iya. Berarti pelajarannya ini nih, Gap. Di setiap apa persoalan walaupun pandemi selalu ada peluang kan. Jadi mungkin Gaby melihat sisi peluangnya nih walaupun kita lagi diracuni dengan adanya COVID-19 ini, tapi tetap selalu ada peluang ya, peluang untuk buka usaha kan, untuk iya. apa menjadi pengusaha. Ya, dibilang social creativepreneur nih. Keren jadi. Eh, eh, Terus ini Gap, kenapa pilih pilih kota Kendari untuk apa usaha Berbisnis. pertamanya? Ya, berbisnisnya kenapa pilih di Kendari bukan di Lampung? Faktor kepercayaan sih lebih tepatnya. Iya. Iya, jadi intinya saya tuh nggak gampang percaya sama orang, ya. So ketika saya udah percaya sama orang, jadi gini, di Kendari ini kan banyak teman-teman relawan yang saya pekerjakan juga teman-teman dari anggota Wiber gitu kan dan memang harapan saya kan begitu kan jadi teman-teman Wiber yang bekerja di sini dan kalaupun nanti ada anak lapas yang keluar bebas nanti mereka bisa kerja di sini juga gitu. Nah, Wah, mulia banget ini. Ini saya terkikis lagi nih. why? Terlambat nih saya nih. Gitu. It was your whisper. Ya. Tapi memang harapannya gitu sih pengen bikinin sebuah barbershop untuk anak-anak lapas nanti kan mereka kan di sana udah diajarin tuh gitu terus mereka yang kerja di situ gitu jadi kayak kita menampung anak-anak lapas sebagai rumah singgah mereka. Wah, berarti eh, niat mulianya, bagaimana menyiapkan ruang buat anak-anak lapas setelah dididik oleh Wiber nih, Wadah Indonesia Berbagi di dalam lapas. Setelah mereka keluar, wadah mereka, tempat mereka, ruang mereka, bakat mereka itu yang sudah dilatih, udah ada di luar nih, udah disiapin juga nih sama Wiber kan sama Gaby. Keren, Gap. Serius ya. Kenapa di Ini mulia Kendari? banget ini, Gap. Kenapa di Ya. Kendari? Karena saya punya gini.
saya melihat kalau banyak SDM dan teman-teman kreatif muda. Jadi anak-anak Kendari itu saya akuin ya, untuk bidang sosial dan seninya mereka tuh tinggi banget gitu loh. Kayak solidaritas antar temen gitu loh. Nggak sama sekali memikirkan kayak gue dibayar berapa nih, kayak gue dapat apa nih gitu kan, feedback gue apa nih, enggak. Jadi mereka benar-benar tulus melakukan aktivitas ini tanpa memikirkan embel-embel yang gue bakal di berapa dan lain sebagainya gitu loh. Terus saya pikir saya punya banyak tim di anak-anak Wiber Kendari, kenapa nggak saya berdayakan mereka gitu kan. Tapi yang perlu dibedain adalah bisnis kan, bisnis ya. Jadi bedain antara relawan sama karyawan. Saya juga bilang ke mereka kita harus profesional karena untuk ngebaikin profit kita sehingga kita bisa nge-backup si Wiber ini gitu. Oke, 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 oke. Tapi ada rencana nggak ngebuka cabang juga Say Story di kota-kota lain yang Weber juga ada? Enggak, Chapternya rencananya ada di malah kota lain. Wiber pengennya di Makassar itu kayak bikin kayak makanan, terus atau barbershop di Lampung gitu sih, lebih tepatnya kayak macem-macem. Jadi setiap daerah nanti nanti itu akan ada tempat usahanya dan yang ngejalanin mereka gitu. Oh, berarti disesuaikan dengan potensi dari subsektor ekonomi ya, subsektor ekonomi. Kalau kalau saya bilangnya subsektor industri kreatif yang prioritas di sana yang besar sana. Kalau kayak Makassar kan memang kuliner. Makassar kan memang kuliner benar. Ya, 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 ya. Sip, sip. Tapi ada rencana kan ngebuka juga Udah, apa unit bisnis. eh Oh, udah ya. udah bukan udah, cuman kayak udah dipikirin, tapi udah ngomong sama teman-teman yang di Wiber Makassar juga untuk gimana kalau kita bikin usaha gitu, atau yang di Ambon gimana kalau kita bikin usaha seperti ini gitu. Gitu sih, Kak. Itu ada yang komen tuh si Dilong tuh. Katanya buat juga di Jogja tuh Wibernya, Capture Jogja tuh. Ah, Dilong Gimana tuh? sombong itu, Dilong sombong. Ya mah dia anak hilang, dia tinggalin kita nih, tinggalin Kendari Kreatif tuh dia. Tapi keren loh, Ah. dia bisa ngajar barista nanti, Gap. Buat Oh anak-anak iya, lapas, Gap. benar-benar. Udah jago Sekarang barista. dia kan jadi barista ya. Iya, keren. Oke, boleh liatin, Gap. Saya story-nya dong ke teman-teman. Ambil lihat-lihat ini deh, sisi-sisi apa saja tuh. Sampai di luar ya, Gap ya. Waduh, ini Iyalah. semua sih, belum semua selesai. Karena kan ya maklum lah ya, kan masih masih ada yang pengen direnov dan lain sebagainya nih. Saya kasih lihat dulu dari mana? Dari belakang depan ya. Dari depan, Dari boleh. depan. Oke, dari depan gini. Ini kalau misalnya malam kita hidupin lampu-lampu gitu. Jadi belum selesai sih, ada ini kebetulan Oh, iya. saya nggak mungkin Halo. ngajak mereka ini budur, ini manteng. Ya, ya. Nah, jadi ini pelang namanya si sensor ini belum selesai. Oke, jadi kayak begini. Ini belum selesai ya, Kak. Jadi cuman Ya. mungkin dikasih atap juga. Nah, Hmm. lalu masuk ada barista kita. Jadi temanya itu Wih. kayak kita kan summer tropical gitu. Terus ada kaktus ya, disambut kaktus. Ay, keren ya. Tuh. Berasa alamnya. Nah, kemudian ada barista kita, ini namanya Haikal. Ini namanya Haikal, ini namanya Mega. Tuh, terus kan ya kurang lebih seperti ini sih. Oh ya, di sini ada foto pinnya yang di sebelah sini itu. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kalau ada yang beli terus pengen baca-baca buku atau bosen, kita memang di sini kan memang anak-anak Wiber itu kan pada rata-rata penulis ya. Contohnya Haikal ini salah satunya penulis puisi. Nah. Ada Yusuf juga. Jadi kita taruh deh buku-bukunya di sini. Nanti kalau misalnya ada yang mau baca silahkan gitu. Minimalis tapi berasa modern natural ya. Iya.
Nah, terus ini buat tempat-tempat spot foto gitu. Jadi kan memang kita kan marketnya anak-anak remaja kan. Ah, Anak-anak sekolah, anak-anak kuliah gitu kan. Mereka kan pengennya kalau nongkrong di tempatnya Instagramable. So, aku iya ya, merit benar-benar. lah gitu. Terus kalau di sini kenapa Sip, kenapa sip. harus ada cermin besar ini gitu kan, harus ada. Hmm, Karena kan kalau misalnya wanita itu kan pengennya bercermin ya, like me. iya ya, iya 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 iya. Jadi begitulah. Iya iya. Nah, terus Nah, di sip, sini sip. juga yang buat sofanya kalau buat foto-foto. Terus di sini juga mau saya kasih, tapi masih belum kepikiran ini mau dikasih apa. Gitu. Terus yang di sebelah Hmm. belakang, di belakang mah dapur kali ya, nggak perlu kalau dapur dikasih tahu ya. Oh ya dapur lah, kurang lebih gitu. Tapi juga bakal nantinya tempat secret Weber ini bisa jadi secret Weber deh kayaknya gitu. Ah. Oh iya, dapurnya masih besar tuh. Iya, Gede. karena kan memang space-nya memang buat teman-teman kumpul anak-anak Weber bisa masuk ke sini gitu ngobrol. Hmm. Itu tadi tuh saya tertarik dengan rak-rak buku. Kalau teman-teman mau nyumbang buku boleh ya? Boleh, kebetulan juga nanti kita lagi memang bikin rak buku yang buat di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngasih atau mau nyumbang buku silahkan. Jadi kan nanti sambil nunggu sambil baca buku. Tuh. Coba nih bukunya. Wah, judulnya mah, aduh. Tuh, Laki-laki. laki-laki yang tak Ya, berhenti ya, ya. menangis. Ya, ya, Tuh, ya, 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 ya. ya kurang lebih seperti itu. Jadi Wah, kalau keren. misalnya Kak Rendra mau ada mau udah buku silahkan taruh sini nggak apa-apa. Atau Rikar Oke. Siap, siap. Nah, teman-teman gitu. literasi ya. Iya, buat teman-teman literasi Kendari kan jago-jago kan. Ya, ya. Gitu sih, Kak. Sip, Oke, wah, keren banget tuh. begitu. Shopnya luar biasa. Ah, eh, ini dong, terakhir dong, closing statement nih Ngumpulin. buat Hah? teman-teman. Closing statement ya, sama ini eh, makna dari GB nih, arti empati dan bisnis itu, gimana mengkolaborasikan. Silakan ya. Eh, Statement buat anak-anak muda milenial. Ya, Ya. Jadi, saya tuh pengen banget ngajakin teman-temannya. Ih, kenapa sih harus poor connection? lanjut Gap. Sampai sampai handphonenya saya gini-giniin, jangan-jangan sinyal hilang. Emang jaringan di Kendari yang lagi kurang baik. Mungkin karena hujan ya. Oh, statement buat anak-anak muda dan milenial yang zaman sekarang itu saya pengen kalau yuk bareng-bareng kita semua jangan pernah memikirkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain gitu. Jadi di sekeliling kita banyak loh teman-teman yang membutuhkan kalian gitu loh, kayak circle circle terdekat kalian aja deh gitu loh. Yuk sama-sama kita membangun membantu orang lain gitu loh, atau kayak ngerangkul dan membuat 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 mereka yang tadinya nggak bisa menjadi bisa gitu. Jadi Sip, lebih sip. kayak apa ya, karena ngebantu orang yang dari nggak bisa menjadi bisa itu kayak something yang priceless aja gitu Kak, Ya, ya. bener gak sih? Benar. Ya, memang karena kebahagiaan itu kan sebenarnya simpel. Kebahagiaan itu kalau kita memberi kan, bukan menerima. Coba tuh kalau coba semakin sering kita memberi itu rasa kebahagiaan simpel. Jadi kalau bagi saya Gap ya, bahagia itu simpel, sederhana, tidak berlebihan. Jadi gimana menumbuhkan rasa kebahagiaan bisa setiap hari? Ya, caranya pertama berbagi, terus menyelesaikan masalah. Jadi kebahagiaan itu akan betul-betul berasa kalau kita bisa menyelesaikan sebuah persoalan, apalagi persoalannya orang lain kan. Sip, terima kasih banyak Gap. Ini Wiber ini betul-betul apa menginspirasi. Terus geliat dari Gaby Monroe tuh dengan segala aktivitasnya. Kalau saya lihat gini, nggak ada gunanya kita hebat,
kita sukses, katanya orang bilang kita kaya raya, tapi untuk diri sendiri kan nggak ada gunanya. Iya, benar. Walaupun kita hanya orang biasa, tapi Iya. kita punya pengaruh dan dampak buat orang lain, buat maslahatan kan itu keren. Jadi bagi saya orang sukses itu yang itu. Tidak dilihat dari materi, tapi bagaimana dampak dia dan gerakan dia ke apa? Ke masyarakat, ciptain kemaslahatan. Sip. Yep. Oke, makasih banyak, Gap. Makasih banyak atas thank you for waktunya. sharing. Welcome. Saya beruntung disediain waktu sama Gaby, dan ini katanya tadi pertama kali nge-live kan, dan baru nih Iya. muncul di publik nih. Selama ini kan tertutup, bermain belakang layar, nggak mau ditahu, Iya, maunya tapi ditahu. emang begitu. Nah, tapi nggak boleh Tapi sekarang. Sekarang tapi mah nggak boleh waktu begitu. kan mama pernah bilang tuh, kalau misalnya kita memberi, kalau bisa orang lain jangan sampai tahu gitu kan, kayak istilahnya sering dengarkan statementnya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu gitu-gitu kan. Jadi kayak apapun saya ngelakuin kegiatan yang positif atau apa tuh saya males untuk share gitu. Terus ada teman bilang kalau misalnya ini nggak di-share, orang-orang nggak akan tahu gitu loh. Jadi ya udah, saya pikir ya udah deh, boleh deh share gitu. Ya. Begitu Kak. Oke, sip. Makasih banyak, Gap ya. Makasih banyak atas waktunya. Saya tahu lagi pada sibuk nih, lagi padat banget, apalagi lagi ngurusin saya story masih Iya, baru kalau kan. malam makin rame. Jadi kalau teman-teman nih mau ketemu Gaby, kalau di Kendari, stay-nya selalu di saya story ya. Alamatnya di mana sih, Gap? Di Jalan Budi Utomo, Poros THR, dekat lampu merah sebelum SMK 3 di depan Coto Karang. Oke, note ya teman-teman. Itu tuh ada artis loh ikut gabung, si artis keren tuh. Songer dan komika tuh, si Raim Laude tuh gabung Iya, juga. Halo Raim. tahu. Oke, Gap ya, makasih banyak Gap ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Kita Iya. ketemu lagi ya. Nanti pokoknya saya story akan rame, dan saya janji saya akan ikut nanti di Pasti dong, programnya nanti Wiber. bulan Siap. depan juga kita mau bikin program-program kayak stand up comedy di Say Story, atau kayak ngundang-ngundang teman-teman Kendari kreatif untuk bikin event di sini gitu. Siap. Oke, thank you teman-teman. Kita udah ngobrol, sharing session sama Sis Gaby Mondru, founder Wiber Wadah Indonesia Berbagi. Besok saya kembali lagi di IG Live bicara sama kelas jurnalis cilik Jakarta Utara. Besok malam jam 19.00 waktu Indonesia Barat, berarti di waktu Indonesia Timur itu jam 8 malam ya. Sama founder kelas jurnalis cilik Cilincing Jakarta Utara dengan topik rekayasa sosial. Oke, sampai ketemu besok malam ya sama Samsudin Ilyas, founder kelas jurnalis cilik. Makasih banyak juga buat Gaby Mondru atas waktunya, sudah sharing, berempati dan berbisnis. Semoga menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.